Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram, Komplek Setnek RI Cidodol Baru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wabil khusus kepada para pengurus sekalian yang Allah muliakan, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah tuntun langkah kaki kita. Tentu kita hadir di sini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita patut mensyukuri nikmat itu semua. Karena banyak saudara-saudara kita barangkali yang tidak mendapatkan kesempatan yang mahal seperti ini di dunia, dapat melaksanakan menunaikan kewajiban kita yang sesungguhnya ini akan sangat bermanfaat kelak buat kita di yaumul hisab, saat amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu bagian yang memberatkan timbangan kebaikan kita dan dapat menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali tadabbur ayat Al-Quran kita, insyaallah. Hari ini kita akan tadabburi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat pertama. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh imam kita di rakaat kedua, yaitu tentang apa? Tentang adab berbicara, yaitu kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada manusia secara umum. Yaitu adabnya adalah orang-orang yang beriman akan menjadikan referensi utama dalam perkataan mereka itu adalah Allah dan Rasulnya. Tidak berani mendahului yang lainnya sebelum dipastikan apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Sebagai pembukanya perjemaah, dahulu semasa Nabi SAW hidup, tidak ada satu persoalan pun yang tidak terselesaikan. Semua beres, yaitu ketika ada satu masalah, ada satu persoalan, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, diputuskan di hadapan Rasulullah SAW, selesai. Kira-kira apa yang menyebabkan kemudian persoalan itu menjadi selesai? Sementara urusan kita hari ini umat Islam cekcok, diadu domba, perselisihan, perpecahan, itu tidak selesai-selesai. Ya, ternyata salah satu kata kuncinya adalah ketika semua urusan ini dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya menjadi yang paling utama untuk ditaati, ya, dijadikan referensi. Maka itulah yang menyebabkan persoalan itu selesai. Nah, permasalahannya adalah dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, ada keluarga cekcok, datang ke Nabi, selesai. Ada antara tetangga, ya, cekcok, bawa ke Nabi SAW, selesai. Nah, ketika Nabi SAW wafat, apa yang harus dilakukan oleh umat? Ya, nabinya sudah tidak ada, ustadz, ulama ada banyak. Lalu bagaimana petunjuk dari Al-Quran? Nah, ayat inilah yang akan menjadi
hari ini. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Perhatikan teks ayatnya pertama. Yang pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, apa isi pesannya? Ya, pesannya adalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, kira-kira mendahului Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Apalagi di jalanan ada Rasul lagi jalan, gak boleh duluan. Ya, mendahului Allah dan Rasulnya bagaimana maksudnya? Ya, nanti dalam tafsirnya akan dijelaskan. Dan ayat melanjutkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam tafsirnya Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat ini apa. Dari sini kita akan mengetahui makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini para jemaah. Salah satunya adalah yaitu ketika Nabi dan kaum mukminin dahulu akan berangkat ke Khaybar, ya, pergi perang, akan meninggalkan kota Madinah sementara, maka Rasulullah SAW sudah menunjuk siapakah orang yang akan menggantikan sementara Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah. Ya, kalau di kita banyak Pak, Nabi orang lagi nggak ada, ya wakilnya, ya. Lalu kemudian Rasul sudah menetapkan si fulan nih. Tiba-tiba sahabat Umar karena tidak tahu atau bagaimana juga sudah menetapkan nanti yang gantiin kalau Nabi dan pasukan lagi pada pergi, yang gantiin ente ya. Kalau di kita ini adalah ketua masjid nih lagi umroh, lagi ada, kira-kira siapa yang gantiin ya? Nah, udah ditunjuk sama Rasul, dia ya, Pak Haniman ikut nunjuk juga, dia aja. Nah, kemudian orangnya beda, turunlah ini surat Al-Hujurat. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kira-kira apa makna mendahului Allah dan Rasulnya? Apakah nggak boleh saling mendahului di jalan tol? Ya, maksudnya adalah dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yakni lihat dulu apa keputusan Allah, apa keputusan Rasul, bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasul. Kalau zaman sekarang berarti bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana menurut Sunnah, barulah kita tetapkan. Nah, akhirnya gak jadi umat, lebih patuh, taat kepada ketetapan Nabi. Selesai masalah, gak ada yang gak selesai perjamaah. Dulu ada perempuan ngadu kepada Nabi, ya lagi berantem sama suaminya di zihar. Lalu kemudian dia kabur dari rumah. Mau kemana? Mau ke rumah Nabi. Sampai depan rumah Nabi, diem aja. Mau bilang assalamualaikum gak enak, takut ganggu, takut gak sopan sama Nabi. Assalamualaikum aja takut ganggu, nunggu Nabi keluar coba. Sampai lama-lama akhirnya ketahuanlah yang melihat Aisyah. Tolong sampaikan sama Nabi, ada urusan gitu. Akhirnya temu sama Nabi, ngomonglah bisik-bisik. Ternyata urusan sama suaminya, lagi berantem, lagi cekcok. Demi Allah ya Rasul, saya nggak berani pulang.
sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Saya balik apa kagak nih? Jadi nggak berani melakukan sesuatu sebelum dia mendengar ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Turunlah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1. Baru dia lega, dia pulang ke rumahnya. Selesai masalahnya. Begitu ada ayat, ada keputusan dari Nabi, suaminya, istrinya nerima semua. Itulah sikap orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Ditutup ayat ini dengan perintah suruh bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang mau kita tadabburi. Saya petakan ya. Yang pertama, siapa yang dipanggil dalam ayat ini para jemaah? Manusia atau orang yang beriman? Bedanya manusia dengan orang beriman apa? Enggak semua. Setiap orang beriman adalah manusia, tapi enggak setiap manusia beriman. Buktinya Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil khusus orang yang beriman doang. Apa isi pesannya? Yaitu apa? Larangan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Terus perintah yang kedua apa? Perintah untuk bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kemudian ditutup ayat ini dengan apa? Dengan menyatakan dirinya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini yang mau kita tadabburi pada jemaah. Apa? Tafsirnya udah jelas itu. Dia memerintahkan agar orang yang beriman dalam berbicara, dalam bersikap. Wabil khusus saat ini ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Kira apa tadabburnya para jemaah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan jangan berani mendahului Allah dan Rasulnya? Kesimpulannya apa? Berarti Allah dan Rasulnya adalah sumber kebenaran yang mutlak. Dan orang yang beriman, Allah memanggil di awal ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, adalah memiliki kewajiban menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai referensi utama sebelum yang lainnya. Itu ini tadabburnya. Setiap orang beriman wajib meyakini adabnya dalam berbicara, dalam bermuamalah adalah sebelum dia menggunakan logikanya, sebelum dia ambil referensi dari orang lain, sebelum dia menyimpulkan yang macam-macam, maka lihat dulu Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan apa kata Rasulnya? Siapa yang melakukan itu, berarti itulah ciri-ciri ketakwaan dalam dirinya. Nah ini tadabbur yang pertama. Tadabbur yang kedua adalah mengapa Allah sampai melarang jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum. Kenapa? Ternyata didahului oleh sebuah kejadian. Ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu melainkan karena sudah ada penyebabnya. Maka kita tadabburi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini akan ada banyak faktor yang mencoba menyeret kita, menjerat kita, menjebak kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ada faktor-faktor yang akan memalingkan kita. Seharusnya kita lihat apa kata Allah dan Rasulnya dulu, tapi gara-gara sesuatu akhirnya kita lupa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai referensi utama. Apa kira-kira faktor yang akan memalingkan kita dari Allah dan Rasulnya kira-kira perjalanan? Nah ini yang menjadi pentingnya. Ternyata ada banyak faktor. Apa di antaranya adalah marah, emosi. Orang kalau udah marah
Kadang-kadang dikasih tahu ini nggak boleh, bodoh amat. Ya kan? Kata Allah nggak boleh nih. Kita main dukun, kita nyantet orang, kita neluh orang, bodoh amat. Gue udah kebangetan kesel sama dia. Akhirnya Allah bilang jangan, dia bilang bodoh amat. Gara-gara apa? Gara-gara emosi, kesel, marah sama seseorang. Berarti dia sudah mendahului Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mengambil sebuah hukum, ketetapan apa yang dia lakukan itu berdasarkan emosinya. Kedua, apa faktor yang membuat orang berpaling? Yaitu faktor nafsu. Ya, pengen jadi artis, pengen kepilih jadi anggota DPR, MPR, ingin menjadi pemimpin. Nah, gimana caranya supaya terkenal? Datanglah ke dukun terlebih dahulu. Al-Quran dan hadis Nabi mengatakan gak boleh, haram, biarin dah. Ntar kalau udah tua saya tobat. Yang penting saya jadi dulu, kumpulin modal, duit yang banyak. Ntar kalau udah berhasil tinggal tobat. Gampang kan urusan gitu. Pergi haji, tobat, diampuni dosanya nggak? Dapat duit banyak, sumbang masjid, sumbang pesantren, diampuni dosanya. Sesederhana itu orang memilih. Padahal seperti itu tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada faktor apa lagi? Keterpaksaan. Karena dipaksa oleh pimpinan, oleh atasan, karena kalau dalam dunia politik itu disandera. Ente kalau udah mau begini, awas ya, aneh buka kasus ente. Biar ente ditangkap polisi, KPK, di penjara. Mau nggak? Akhirnya Allah bilang nggak boleh, dia bilang boleh. Akhirnya dilibas juga itu hukum Allah dan Rasulnya. Banyak faktor perjalanan. Maka hati-hati. Ayat ini mengingatkan ada banyak faktor yang akan memalingkan kita. Karena kekerabatan, ya, karena orang dalam, karena kecintaan. Itu sejarahnya, ceritanya di zaman Nabi itu sudah banyak sekali perjalanan. Maka diingatkan orang yang beriman tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal apapun. Yang ketiga, berjamaah apa tadabburnya? Kalau ada orang, karena dalam ayat ini Allah memerintahkan berikutnya dengan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, yaitu lindungi dirimu dari neraka. Makna bertakwa itu yaitu takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada yang melakukan penyimpangan, tidak menjadikan Allah sebagai yang lebih dahulu dijadikan referensi utama, berarti itu tanda-tanda iman seseorang lemah. Tanda-tanda takwanya itu redup. Ya, di awal dipanggil orang yang beriman. Kita semua yang beriman, tapi belum tentu iman kita ini sampai pada derajat takwa. Buktinya Allah perintahkan lagi, habis beriman suruh bertakwa. Apa ciri bertakwanya? Laksanain isi dari ayat ini. Jadi kalau ada yang melanggar, itu sebagai pertanda bahwa iman dan takwanya lagi dalam keadaan lemah. Itu tadabbur yang ketiga. Tadabbur yang keempat, ya, adalah prakteknya berjamaah. Ternyata semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu masih hidup, contohnya baik dalam urusan nikahan, cerai, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan ekonomi, perang, ya, dalam urusan politik sekalipun tidak ada yang berani mendahului Allah dan Rasulnya. Salah satu contohnya umpamanya perjamaah dalam bab menikah. Ada seorang wanita yang cantik dilamar oleh 3 orang pria. Dilamar oleh 3 orang pria. 3-tiganya orang baik, orang soleh, 3-tiganya orang kaya. Bingung, Pak. Bapak-bapak kalau punya anak perempuan dilamar sama 3 orang, mau milihnya itu gimana caranya? Istikharah. Alhamdulillah, istikharah. Dulu Nabi, karena masih hidup, wanita itu datang kepada Nabi. Kita kan Nabi nggak ada,
berarti istikharah ibu. Apa? Ya Rasul, ada 3 orang yang melamar saya, 1 si fulan, 2 si fulan, 3 si fulan. Kira-kira yang mana yang harus saya terima? Coba, kalau zaman sekarang kan yang harus kita terima adalah yang paling kita cinta, ya kan? Kata Nabi, itu si fulan orangnya begini, tahu begini, duitnya banyak memang, tapi pelit. Misalnya, kamu jadi istrinya hari uang belanja dikasih dikit nanti. Kalau si fulan memang si baik, tapi tukang gantungin tongkat. Maksudnya apa? KDRT. Ini orang yang kasar, gampang emosi, marah. Terus, ya ini ketiga aja. Siapa? Ini yang ketiga. Bisa saya pun. Nggak ada belum lahir dulu siapa. Sampai urusan kayak begitu tidak mau mendahului Rasulullah SAW. Itu urusan nikah, urusan cerai juga. Apakah harus aku ceraikan atau bagaimana ya Rasul? Jadi waktu ada kejadian ada seorang sahabat yang istrinya itu dilaporkan ada masalah, lalu kemudian bukan yang ada masalah. Jadi Ka'ab bin Malik, sahabat Ka'ab bin Malik lagi dihukum sama Nabi gara-gara mau perang Tabuk, dia izin gak ikut, padahal duit lagi ada, badan lagi sehat, dia gak ikut. Begitu pulang dihukum sama Nabi, diboikot selama 50 hari, gak ditegur, gak diajak ngomong, udah kepuyangan, udah keblingsatan, udah kebingungan. Maka di pertengahan diuji lagi sama Allah dan Rasulnya, kamu tinggal dulu, pisah dulu sama istri kamu, ulangin dulu, taruh dulu istri kamu, jangan kamu deket-deketin dulu, kamu pisahin dulu. Maksudnya gimana ya Rasul? Apa harus saya ceraikan? Enggak. Jadi sampai detailnya kayak begitu, kamu tinggalin saja sampai Allah menerima taubatmu. Itu urusan rumah tangga, belum urusan perang, ya. Urusan perang, Ali bin Abi Thalib suatu ketika disayang bendera perang sama Nabi. Kamu yang akan memimpin perang ini. Padahal Ali, sahabat Ali saat itu sedang sakit matanya, terus disembur matanya, perang Khaybar ya. Kemudian ditiup, diludahin sama Nabi, sembuh matanya, dikasih, kamu yang memimpin perang ini. Siap ya Rasul. Langsung mau diapain ya Rasul? Namanya suruh mimpin berarti kan terus menang. Tapi ditanya sama Ali bin Abi Thalib, mau diapain? Mau mau dibunuhin semua atau mau didakwahin dulu? Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan arahan. Nah, para jemaah ini dalam masalah perang, dalam perang Badar umpamanya, ketika mengambil posisi itu perang Badar, Rasulullah menetapkan ini posisi umat Islam di sini ya, musuh ada di sana. Ternyata ada sahabat yang punya ide lain, nggak berani itu lancang sama Nabi SAW. Dia tanya dulu, ya Rasul, itu posisi kita umat Islam di sini itu udah mutlak, nggak bisa ditawar. Apakah itu wahyu dari Allah atau bukan? Atau itu adalah pendapat kamu dalam hal ini masih bisa ditawar? Maka kata Nabi, itu adalah pendapatku. Memang kenapa? Kalau menurut saya, punten, mohon maaf, kayaknya tepatnya di sebelah sini aja ya Rasul. Kenapa? Karena lebih strategis. Satu, posisinya enak, lebih tinggi. Ya, yang kedua ini ada dekat sumber mata air. Ya, akhirnya diterima. Jadi semuanya itu dikonfirmasi terlebih dahulu dan begitu dijaga adabnya, tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam masalah ekonomi juga begitu para jamaah. Satu ketika Nabi pernah meminjam uang, minjamnya bukan bentuk uang, meminjam berbentuk kendaraan.
onta perjalanan. Nabi minjem tapi bukan buat dia. Nabi minjem buat nolongin orang. Tiba-tiba orangnya udah nagih, ya udah jatuh tempo, perlu bayar. Maka Nabi tidak punya untuk membayarnya. Tiba-tiba kemudian datanglah harta sedekah, ya. Dan di antara sedekahnya itu adalah ada yang sedekah onta. Nah, akhirnya dipakailah buat bayar utang tersebut karena bukan utang pribadi dia. Kalau pribadi Nabi dia nggak boleh makan harta sedekah, ya. Tapi untuk menutupi kebutuhan orang yang butuh tersebut. Ternyata Nabi pinjamnya onta yang umpamanya umurnya 4 tahun. Ternyata mau bayar pakai onta yang 4 tahun lagi nggak ada stoknya. Adanya adalah yang umurnya 6 tahun. Onta yang umurnya 4 tahun sama 6 tahun mahalan mana harganya? 6 tahun. Berarti kan kalau dihargai umpamanya minjemnya seharga 100 juta, ngulanginnya 150 juta, itu riba bukan? Riba kan? Ada penambahan. Tapi kemudian para sahabat nanya dulu, gimana ya Rasul? Gak ada onta yang 1 tahun, yang tahunnya sama dia. Adanya yang lebih. Nanya dulu. Ngasih gak sembarangan. Tidak mendahului Rasul. Akhirnya kata Nabi, kasih yang ada itu yang 6 tahun. Ternyata itu tidak termasuk riba karena satu, bukan disyaratkan di awal. 2, kondisi pembayarannya dari Baitul Mal, artinya tidak menyusahkan, mendatangkan kemadharatan buat orang yang berhutang. Yang ketiga, memang stoknya tidak ada. Nabi mengatakan baiklah dalam mengembalikan hutang karena itu adalah dianjurkan. Ya, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, dalam urusan ekonomi juga tidak berani para sahabat itu mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini kita lihat umat Islam ini sedang diadu domba, sedang dikacaukan dengan situasi ekonomi, perpolitikan, apalagi menjelang dapat info ini share, dapat info ini share. Mendahului Allah dan Rasulnya khawatir karena tidak dicerna dulu. Padahal Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau menerima berita itu jangan langsung di-share. Apalagi kalau kita nggak tahu itu benar apa kagak isinya. Itu yang bikin siapa? Arahan dari Allah dan Rasulnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik dengan bawa berita, maka suruh ngapain? Cek dulu, tabayun dulu. Ini gak pakai tabayun, langsung kopas share. Kapan tabayunnya? Kita nggak tahu siapa yang bikin itu, siapa udah diedit atau belum. Khawatir apa? Antusibu qauman bijahalatin, takutnya kita salah mencikapi suatu dan kemudian berdampak berbuat zalim, menimpakan keburukan kepada orang yang tidak bersalah. Itu yang dikhawatirkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang peduli dengan ayat ini? Kebanyakan orang bablas, nggak tahu ini siapa beritanya dari mana, benar apa kagak, copy paste share. Nah ini perjamaah. Kalau semua berdasarkan informasi itu dapat langsung, kita tidak cek dulu, tidak mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, mungkin kita termasuk orang yang dulu ketika hidup di zaman Nabi mendengar berita isu tentang Aisyah radhiyallahu anha itu selingkuh, kita akan kemakan berita itu. Kenapa? Karena berita itu disebarkan oleh orang munafik. Orang yang terbawa berita itu adalah tidak mengetahui kronologisnya. Yang dia tahu adalah aneh lihat mata, aneh dengan mata aneh kepala sendiri, cing.
apa coy atau bro, hey guys, gitu. Aisyah jangan berduaan, ini fakta bro. Gila, mantep banget tuh gayanya. Kecuali kalau Hawa, hanya lihat sendiri. Coba kalau berduaan lagi sama perempuan, siapa yang ketiga? Yang benar lu, ya potong lehernya kalau salah. Mantep banget tuh, mantep banget. Kalau lagi sama perempuan berduaan, kamu ngapain di padang pasir yang dikerjain apaan? Kalau bukan, wah langsung, gua nggak nyangka ya. Padahal istri Nabi langsung kopi, langsung semuanya. Dia tidak tahu itu udah diedit sama orang munafik. Ternyata kalau orang yang tahu, dia diam dulu, dia apa iya kayaknya nggak mungkin Aisyah istri Nabi ada yang dijaga, mana istrinya yang ada dia. Gak mungkin. Dicek dulu, emang berita dari siapa? Dari orang munafik. Emang ceritanya gimana awal mulanya? Oh iya pantesan orang lagi rombongan Aisyah ketinggalan. Ya, ibarat kita lagi jalan rombongan naik bis, mampir ke rest area, ada satu jamaah ketinggalan Pak. Pusing kan? Yang ketinggalan itu pusing. Padahal banyak banget mobil, dia pusing juga. Apalagi ketinggalan di padang pasir. Belum ada gokar, gojek, belum ada. Aisyah, ada sahabat yang datang sapu bersih, yang jangankan sendal yang ketinggalan, panci ketinggalan diangkut sama dia, yang ketinggalan istri Nabi, perempuan lagi, bahaya di padang pasir sendirian. Masa ia nggak diambil, masa ia nggak diselamatin? Nah itu kalau dia baca kronologisnya, terus dibawa bagaimana ketika dia masuk Madinah, lagi muncul ontaknya, Aisyah naik di punggungnya, kagak lagi boncengan berduaan, pegangan kencang kagak. Tiba-tiba yang melihat orang munafik, diolahlah itu pemberitaan, disebar, akhirnya tersebar. Orang yang tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya, dia diam, nunggu apa kata Nabi, apa kata Allah turun ayat. Selama itu dia diam, dia takut salah, hingga akhirnya Allah menurunkan Al-Quran surat An-Nur yang menyelesaikan masalah itu semua. Beginilah kira-kira perjalanan, jangan sampai nanti kondisi umat Islam gampang dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam masalah pemberitaan, yaitu orang-orang fasik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk bisa memiliki adab dalam berbicara. Yang pertama dalam surat Al-Hujurat ini, hendaknya kita sesuaikan dengan informasi dari Allah.